kitab fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan untuk materi fikih. Yang terakhir kita masih membahas tentang babu sifatis shalah. Bab tentang tata cara salat. Ya, di halaman 15. Ya, di halaman 15 pada paragraf terakhir. Ya, kita masuk hari ini paragraf terakhir. Itulah. Ya, sampai pada paragraf kedua ya, sebelum akhir itu wa jami'u jalasatis sholati iftirasun atau wa jami'u jilsatis sholati iftirasun illa fit tasyahudil akhir dan seterusnya. Sekarang masuk pada paragraf berikutnya. Tsumma yajlisu. Ya, coba yang baca Mas Agung. Ya, silakan dibaca. Tsumma yajlisu Litashahudi al-awali wasifatuhu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yaqumu li baqiyati sholatihi. Nah, hasbuk, cukup. Coba diulangi, dibaca lagi Mas Rian. Tsumma yajlisu litasahudil al-awwali wa sifatuhu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yaqumu li baqiyati sholatihi. Hasbuk, cukup. Tsumma yajlisu. Mana ya, ikhwah? Tsumma kemudian yajlisu duduk. Ini setelah apa? Menyelesaikan rakaat kedua, ya, menyelesaikan rakaat kedua. Li tasyahudil awal, untuk melaksanakan tasyahud awal. Wa sifatuhu, dan sifatnya ini bacaannya, maksudnya ya, bacaannya. Karena dikatakan tasyahud, kenapa? Dari kata syahadat gitu, persaksian. Jadi di sini duduk untuk melakukan persaksian gitu. Ya kan? Berarti apa? Persaksian ini berupa apa? Ucapan kan? Maka kalau sifatu berarti apa? Bacaannya. Adapun untuk duduknya bagaimana? Iftirash apa tawarruk? Iftirash. Karena tahiyat awal, tasyahud awal, maka apa? Duduknya iftirash. Wa sifatuhu, dan bacaannya adalah at-tahiyatu lillah. Apa tahiyat? Segenap penghormatan. Segenap penghormatan hanya kepada Allah. Maka ada tahiyat masjid. Apa tahiyatul masjid? Penghormatan kepada masjid. At-tahiyatu lillah,
wassalawatu wattayyibat. Demikian pula as-salawat. Apa salawat? Jamak dari salat yang bermakna apa? Doa. Jadi as-salat lughatan ad-doa. Jadi ini salat secara bahasa artinya apa? Doa. Maka wassalawat ini bisa bermakna umum apa? Doa. Dan juga bisa bermakna khusus apa itu? Salat. Karena ini apa? Berkaitan dengan ibadah salat. Maka bisa dua-duanya. Wattayyibat, dan kebaikan adalah semua berasal dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Semoga keselamatan bagi engkau wahai nabi. Dan ini adalah tahiyat atau tasyahud yang diriwayatkan dari jalurnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Di sana ada riwayat-riwayat yang lain dari Umar dan juga yang lainnya. Bahkan ada yang meriwayatkan atau setelah wafatnya Rasulullah mengganti dengan apa? Assalamu alan nabi. Assalamu alan nabi warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya. Cuman demikian di sini Syekh tetap memakai ini tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud karena memang periwayatannya seperti itu. Walaupun Nabi sudah tidak ada, karena apa? Memang ini tauqifi ya kan? Tauqifi itu apa? Dibangun di atas dalil. Karena ketika seorang yang sholat pun ketika di zaman Rasulullah SAW itu masih hidup pun kan tidak mesti bersama Rasulullah dan tidak mesti Rasulullah mendengar ucapan ini, kan gaib juga kan, seperti itu. Maka hukumnya juga sama, sehingga dipilihlah tahiyat yang riwayat ini. Karena apa? Ini lebih kuat riwayatnya. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan dari jalan ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, sudah tahu artinya? Ya, semoga keselamatan juga atas kita semuanya dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Ini doa, ya kan? Doa pertama untuk Nabi. Mungkin ada yang bertanya, "Oh, Nabi wis genah surga ngopo dadak didongake?" Gimana jawabnya? Kenapa Pak Sugeng? Menghormati, apalagi? Ya kita nyari pahala, ya kan? Ya kan? Kita ngikuti tuntunan Nabi, kita nyari pahala. Seperti itu. Karena kita berdoa itu sudah termasuk ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Itu. Kemudian yang kedua mendoakan diri kita masing-masing, ya. Mendoakan diri kita masing-masing dan mendoakan seluruh ya kaum muslimin termasuk orang-orang yang saleh. Ini doa secara umum. Baru apa? Dimulai persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu, dan saya bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Jadi lafaz abdu ini apa? Sebagai penjelasan bagi orang-orang yang berlebihan ya di dalam menempatkan Rasulullah, sehingga apa? Sampai menjadikannya sebagai sesembahan. Maka setinggi apapun derajat Rasulullah apa? Beliau adalah abdun. Apa itu abdun? Yang wajib beribadah kepada Allah. Dan ini juga sebagai penjelasan bagi apa? Orang-orang yang mereka sudah merasa tidak lagi wajib beribadah kepada Allah. Karena apa? Sudah makrifat. Ya tak? Sudah makrifat. Orang yang masih punya kewajiban ibadah itu mereka yang masih syariat. Syariat, hakikat, makrifat gitu kan. Ibaratnya kita baru kulitnya itu kan. Intinya kita belum dapat, makanya wajib sholat. Bagi yang sudah makrifat
itu udah nggak wajib sholat. Kenapa? Karena ibaratnya apa? Seperti air lautan, itu udah kena kotoran kayak apapun tidak akan pernah najis itu. Kiasnya seperti itu. Saya pernah mendengar seperti itu. Jadi orang yang sudah makrifat itu ibaratnya apa? Itu seperti air lautan, saking ilmunya luasnya, sehingga kena kotoran dia maksiat kayak apapun tidak ngefek. Karena apa? Saking banyaknya kebaikan di dia. Maka bantahnya ini penjelasannya apa? Setinggi-tinggi derajatnya Rasulullah abdun, dan beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau pun masih sholat sampai akhir hayat beliau. Ya kan? Lebih makrifat mana sama Rasulullah? Ya, Rasulullah pernah dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Ya kan? Menerima wahyu langsung sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih makrifat mana? Rasulullah saja masih sholat, masih ibadah. Ya kan? Ya, selain Nabi harus lebih lagi kan gitu kan? Berarti kewajibannya lebih aula lagi. Ini lafadz abduhu wa rasuluhu, dan utusannya. Ini sebagai penjelasan bagi orang yang meremehkan Nabi. Artinya apa? Walaupun beliau itu manusia biasa, butuh makan, butuh minum, menikah, ya, punya anak dan lain sebagainya. Walaupun beliau itu hamba, tapi beliau adalah utusan Allah yang harus ditaati dan dimuliakan. Ya kan? Maka inilah Islam, abduhu wa rasuluhu, tengah itu kan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, tidak menghinakan beliau. Jelas ya, seperti itu. Dan ini persaksian yang Masya Allah luar biasa bagi yang memahami maknanya. Ya. Summa yaqumu li baqiyati sholatihi. Kemudian setelah itu apa? Dia bangkit lagi untuk menyelesaikan sholatnya. Itu jika sholatnya apa? Lebih dari 2 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat, berarti apa? Lanjut dengan sholawat. Ini kan tasahudnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan tasahudnya. Terus nanti ditambah ketika tahiyat akhir ditambah sholawat. Ya kan, ditambah bacaan sholawat. Jadi ini apa? Berarti summa yaqumu li baqiyati sholati ini kalau lebih dari 2 rakaat. Wadih, bisa dipahami nih ya. Nah, sekarang lanjut dibaca berikutnya. Mas Zulfan, Bayaqtasiru yatasyahadu, na'am. Yatasyahadu bil julusi al-akhiri wa huwa al-madhkuru wa yaqulu aidan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, terus A'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. nah. Terus Wa yad'u bima ahabba. ahabba Mm-mm. wa yad'u bima ahabba thumma yatasallamu an yaminihi wa an yasarihi. Summa yusallimu. Thumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. nah. Hasbuk, diulang lagi, coba Mas E'dad. Wa yaqtasiru billadhi ba'da tasyahhudi 'ala al-Fatihati thumma yatashahhadu fil julusil akhiri wa huwa al-madhkuru wa yaqulu aidan Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو بما أحب ثم يسلم على يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. Nah, sekali lagi Mas Rizky ulangi. ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة ثم يتشهد في الجلوس الآخر Akhir atau akhir? ثم Yatashahhadu في الجلوس akhiri الأخير وهو المذكور ويقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو بما أحب ثم يسلم عن يمينه وأن يساره السلام عليكم ورحمة الله. Ya, jadi untuk membaca selain Quran dibaca apa adanya aja, wa an yasarihi itu aja. Enggak perlu di idghamkan. Jadi summa yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Termasuk dalam membaca hadis juga demikian. Kalau Al-Qur'an baru pakai kaidah tajwid. Itu ya. Doa juga sama. Doa juga. Doanya dari Quran enggak itu kan? Kan ada doa yang lafadznya dari Quran. Enggak kayak pagi petang terus doa terus. Ya itu asalnya seperti ini, enggak pakai kaidah tajwid toh. Jadi secara asal seperti ini. Nah, summa atau wayaktasiru, apa wayaktasiru? Meringkas. Secara bahasa yaktasiru ini meringkas. Cuman di sini pasnya kita artikan apa? Mencukupkan. Dan dia hendaknya mencukupkan fil ladzi ba'da tasyahud. Fil ladzi apa? Pada rakaat setelah tasyahud awal maksudnya gitu. Al-Fatihah untuk membaca Al-Fatihah saja. Maksudnya apa? Tadi kan setelah tasyahud terus bangkit lagi toh, menyempurnakan rakaat ketiga dan seterusnya gitu kan. Nah, setelah tasyahud ini pada rakaat-rakaat berikutnya itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Itu maksudnya, enggak pakai surat yang lain. Wadih. Jadi tambahan surat itu hanya pada rakaat pertama dan kedua. Itu maksudnya seperti itu. Jelas ya, wa yaktasiru itu maksudnya bacaan pada rakaat ketiga dan berikutnya setelah tasyahud ini apa? Cukup Al-Fatihah tanpa adanya tambahan surat. Bisa dipahami ya maknanya? Summa yatashahhadu. Kemudian hendaknya tasyahud lagi fil julusil akhir pada duduk yang terakhir. Ini tergantung rakaatnya. Kalau maghrib berarti rakaat ke-3, kalau isya rakaat ke-4. Kalau witir ya tergantung witirnya itu. Witirnya berapa rakaat kan gitu. Ya. Intinya di duduk yang terakhir. Fil julusil akhir. Wa huwal madkur dan dia adalah yang seperti sudah disebutkan. Dia di sini siapa? Huwa. Bacaan tasyahud tadi. Apa yang sudah disebutkan? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Itu tasyahud yang madkur yang itu maksudnya gitu ya. Wa huwa madkur dan dia sudah disebutkan tadi. Wa yaqulu aidon dan hendaknya membaca juga. Jadi tambah ini ya di tahiyat akhir membaca tasyahud tadi plus ini sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ini sigotnya apa ya? Apa Pak Heru? Sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli itu sigotnya apa itu? Isim atau fi'il? Isim. Ya, isim apa? Isim fa'il atau maf'ul? Isim fa'il. Betul? Apa ya? Fi'il ini. Fi'il amr, Pak. Fi'il madinya apa? Sholla, yusolli, tasliyatan, bukan sholatan, tasliyatan terus musallin, musallan terus sholli. Kan sholli. Apa artinya sholli? Sholatlah atau sholawatlah. Allahumma, apa Allahumma? Ya Allah. Ini bentuk munada lain dari apa? Antum sudah sampai munada toh? Nahwu? Udah lewat lama toh sampai lupa. Allahumma itu bahasa lain untuk ya Allah. Ya toh? Ya Allah. Maka diganti Allahumma. Huruf nidaknya yang mana? Mim itu. Jadi Allahumma itu ada mim tasdid toh. Itu gantian huruf nidak yang di awal. Maka Allahumma itu sudah enggak usah pakai ya Allahumma, enggak usah. Jadi huruf ya-nya diganti mim itu. Di mim itu artinya ya. Dan Allahumma itu artinya ya Allah. Nah, Allahu munada alam. Ya toh? Munada alam toh. Sehingga bacanya mabni marfu Allahu gitu kan? Ya toh ya, kok kayaknya belum sama sekali itu. Ya toh? Munada alam atau mufrad maka mabni marfu. Cuman karena ini ada alif lamnya ya maka pakai apa? Biasanya apa? Ya ayyuha gitu kan atau ya ayyuha. Nah, dikecualikan dari itu lafzul jalalah Allah. Hanya lafaz Allah saja. Artinya kalau yang lain ya itu bukan Ar-Rahmanum ma itu kan. Misalnya lafaz Allah yang lain Allah, ada nama yang lain apa? Ar-Rahman. Itu pakai ya ayyuhar rahman itu kan. Karena alif lam toh. Ya ayyuhar rahman. Pakai ya. Ya ayyuhar rahman, ya ayyuhar rahim. Ya. Kalau enggak pakai alif lam berarti ya rahman, ya rahim. Itu munada. Cuma sekedar mengingatkan saja. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Apa artinya? Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya bersolawatlah itu bagaimana? Apa kita memerintah pada Allah? Allahumma sholli ala Muhammad baca gitu. Apa maksudnya solawatnya Allah pada Nabi? Ya, pujian Allah kepada seluruh penduduk langit. Jadi pujian Allah kepada Nabi Muhammad di hadapan seluruh penduduk langit. Jadi Allah menyebutkan nama-nama Nabi, kebaikan-kebaikannya dan pujian-pujiannya di hadapan seluruh makhluk. Ya, itu makna sholawat Allah kepada Nabi. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu bukan Allah membaca apa? Bukan membaca sholawatan gitu, enggak. Ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad, bukan gitu. Jadi maksudnya Allah sholawat kepada Nabi itu Allah memuji-muji dan membanggakan kemuliaan Nabi di hadapan penduduk langit. Seperti itu. Wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga. Ali itu bisa bermakna apa? Keluarga dan juga pengikut. Ya. Pengikut, orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu masuk kepada Ali Muhammad. Ya. Kama shallaita, sebagaimana engkau telah bersolawat pula kepada Nabi Ibrahim dan keluarga serta pengikutnya Nabi
Ibrahim. Innaka hamidun majidun. Sesungguhnya engkau adalah zat yang hamid. Apa hamid? Maha terpuji, majid, maha agung, maha mulia, maha agung, majid, maha terpuji lagi maha agung. Terus setelahnya bacanya apa itu? Wabarik. Wabarik itu sigotnya apa ini? Fi'il amr. Fi'il madinya barokah. Apa artinya barik? Berkahilah. Apa itu barokah? Kasratul khair wa subutuhu. Banyaknya kebaikan dan terus menerusnya. Jadi banyak terajek itu berkah namanya. Banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan itu namanya apa? Barokah. Ya, kasratul khair wa subutuhu. Itu namanya barokah. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad. Berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga serta pengikutnya Nabi Muhammad. Kama barakta, sebagaimana engkau telah memberikan barokah kepada Ibrahim dan keluarga serta pengikutnya Ibrahim. Innaka hamidun majid. Sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha agung. Nah, ini bacaan sholawat. Nah, telah itu disunahkan membaca apa? Doa kepada Allah dari fitnah Dajjal. Di antara doanya a'udzu. Apa artinya a'udzu? Aku berlindung billah kepada min adzabi jahannam. Dari azab jahannam. Kenapa cuman jahannam, kok enggak neraka-neraka yang lain? Jahannam yang terberat, berarti syair yang lain itu enteng. Ya ini secara umum ya kan, secara umum. Min adzabi jahannam. Ini juga meliputi semua neraka itu kan. Ya? Ya enggak ya kan. Jahannam itu nama neraka sendiri, tapi diitlakkan juga pada neraka yang lain. Wa min adzabil qabri. Dan dari azab kubur, ini sebagai dalil apa? Tetapnya dan adanya azab kubur gitu loh. Kenapa? Kalau enggak ada, kenapa diperintahkan berlindung gitu loh? Berarti kan sia-sia gitu kan? Ya enggak? Karena ada sekelompok kaum muslimin yang mengingkari adanya nikmat dan azab kubur. Ya wes, nek kuburan ya wes. Ngenteni pokoknya sampai kiamat. Di kuburan enggak ada nikmat, enggak ada siksa. Ada yang mengimani punya akidah seperti itu, dan itu adalah batil. Karena apa? Dalilnya banyak sekali gitu kan. Dalilnya banyak sekali. Karena gunanya apa fitnah kubur? Pertanyaan kubur kalau enggak ada nikmat, ada azab, ya dah? Kenapa harus difitnah, diberi pertanyaan? Kan gitu. Berarti dengan mengingkari itu juga bisa jadi mengingkari adanya fitnah kubur dan segala kejadian-kejadian yang Allah dan Rasulnya kabarkan terjadi di alam kubur. Termasuk ini, wa min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Sabitnya, tetapnya apa? Azab kubur itu ada, nikmat kubur juga ada. Ya. Termasuk nikmat kubur apa? Kuburannya dilapangkan, itu juga ada. Mungkin dibantah, duduk ya padha wae ora tambah jembar. Jawabnya bagaimana? Simpel aja. Itu kan kuburan, bukan alam kubur. Yang dijembarkan apa? Alam kuburnya, bukan kuburannya. Beda. Kuburan sama alam kubur bedanya apa? Kalau alam kubur itu udah gaib, kalau kuburan itu dunia. Yang kamu lihat itu kuburan, itu bukan alam kubur gitu. Yang kamu lihat itu apa? Kuburan, bukan alam kubur. Kalau alam kubur kita nggak bisa melihatnya. Yang merasakan hanya yang mati. Apa Mas Ferry? Kalau jenazah masih utuh itu apa nikmat kubur? Gimana? Jenazah yang masih utuh itu ada pelebaran. Terus duduk masih utuh itu apa nikmat kubur? Semoga, tapi kita tidak bisa memastikan. Barangkali wallahu alam, karena tidak ada dalil ya kan. Ya, sesungguhnya
Misalnya Nabi bersabda sesungguhnya jasad itu kalau utuh berarti tidak disiksa, tidak ada dalilnya ta. Lah nek gitu diawetke ae. Bisa ta? Diawetkan biar utuh. Bisa saja. Karena utuhnya jasad itu bisa berbagai macam cara, sebab gitu loh. Karena mungkin faktor kimia ya suntikan, obat dan lain sebagainya bisa jadi utuh gitu loh. Jadi itu bukan dalil tidak dianggap. Jelas ya? Ya. Kalau seperti itu kan butuh dalil. Ya, butuh dalil. Nah, terus wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Kita maksudnya berlindung dari fitnah hidup bagaimana? Kita supaya nggak diberi fitnah dalam kehidupan. Nggak mungkin, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Maksudnya bagaimana? Nah, kita berlindung kepada Allah dari buruknya fitnah itu gitu loh. Yang menjadikan kita apa? Tidak lulus. Ya kan? Maka kita berlindung dari syarri fitnatil mahya wal mamat. Dari buruknya fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Di sini mencakup apa? Fitnah kubur, yang ditanyanya apa? Mayit dari malaikat, ya kan? Menanyakan tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah, terus wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal. Wa yada'u bima ahabba, setelah itu dia berdoa dengan doa apa saja yang dia sukai. Ahabba, apa? Dia sukai. Ahabba yuhibbu, bab apa ini? Tasrifnya seperti apa? Amadda yumidu. Bab berapa? Bab 7. Amadda yumidu imdadan. Ahabba yuhibbu ihbaban. Dengan apa yang dia sukai. Tsumma yusallimu, kemudian dia mengucapkan salam. Kenapa bacanya bukan yaslamu gitu? Karena yaslamu itu artinya selamat. Kemudian dia selamat, bukan gitu toh? Tapi apa yusallim? Membaca salam. Yusallim itu artinya apa? Membaca salam. Kemudian dia membaca salam an yaminihi, ke kanan, wa an yasari, dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Ada yang meriwayatkan apa? Ditambah wa barakatuh. Ada. Cuman di sini saya memilih ini assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Jadinya ada beberapa kaifiat dan semuanya warid dari Rasulullah SAW. Cuman kata syarah atau kata syarih dalam kitab Minhajus Salihin, dia adalah Syekh Abdullah Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi, ini dipilih beliau karena apa? Riwayatnya paling banyak dari sahabat Nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tanpa ada tambahan wa barakatuhu. Itu cukup. Nah, lanjut paragraf berikutnya, coba dibaca selanjutnya, Mas Ilham. Qauliyatu sebagai apa? Sebagai naat. Wal arkanul qauliyatu, takbiratul ihrami, qiraatul fatihati, Naam, ala ghairi ma'mumin ghairu ma'mum, wa tasyahhudu al-akhiru. wassalam. Naam. Diulangi lagi coba. Diulangi coba. Pak Margit, monggo Pak. Madkurati ti, kan ada min lah, minal madkurati.
Ihrami. Terus qiraatul Fatihati ala ghairi makmumin wa tasyahhudu akhiru wassalamu. Nah, wal arkanul qauliyah, dan rukun-rukun qauliyah, apa rukun-rukun yang sifatnya apa? Bacaan, minal madkurat, dari yang sudah disebutkan di depan. Jadi yang di depan itu kan yang disebutkan umum, qauliyah dan fi'liyah, bacaan dan gerakan. Dari semua yang disebutkan tadi, yang termasuk rukun qauliyah, jadi bacaan dan gerakan dalam sholat itu ada yang sifatnya apa? Rukun, wajib, sunnah. Rukun, wajib, sunnah. Nah, ini rukun. Bedanya apa rukun? Rukun ini tidak bisa digantikan. Ya, kalau kehilangan harus diganti ini, harus diulang. Gitu. Wal arkanul qauliyatu, dan rukun-rukun qauliyah minal madkurat, dari yang sudah disebutkan di depan. Pertama takbiratul ihram. Apa itu? Membaca Allahu Akbar pertama itu. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Apa artinya ihram? Ihram itu sigotnya apa? Apa Mas Rizky? Fi'il madinya ahrama. Apa artinya ahrama? Mengharamkan. Kenapa dikatakan takbir mengharamkan? Karena mengharamkan seseorang dari semua pekerjaan dan ucapan selain sholat. Ya kan? Seseorang, ya kan, membaca doa-doa tertentu, ya, membaca la ilaha illallah misalnya, membaca zikir-zikir yang lain misalnya. Mungkin di waktu yang lain boleh, tetapi ketika sholat tempatnya harus pas gitu kan? Harus pas. Saya nggak cukup Al-Fatihah, saya pengen Yasin misalnya, boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Itu tempatnya Al-Fatihah gitu kan? Jelas ya? Atau saking cintanya dengan Al-Fatihah, semua gerakan bacanya Al-Fatihah, boleh nggak? Nggak boleh, karena tempatnya udah ada sendiri-sendiri. Jadi mengharamkan dari semua perbuatan dan ucapan selain sholat. Maka dikatakan takbiratul ihram. Nah, yang kedua apa? Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah ala ghairi makmumin, bagi selain makmum. Berarti siapa? Imam dan munfarid. Imam dan munfarid. Berarti imam dan orang yang sholat sendiri wajib membaca Al-Fatihah. Bahkan itu rukun. Nah, di sini beliau menguatkan berarti apa? Bagi makmum, ya kan? Bagi makmum maka Al-Fatihahnya dicukupi oleh bacaan imam. Sehingga kalau imam membaca, maka dia mendengarkan. Walaupun di sini ada khilaf ya tentunya. Hanya mengatakan untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian apa? Tetap baca. Karena itu lepas dari khilaf, tetap baca. Namun di sini beliau menguatkan apa? Nah, ala ghairi makmum, berarti kalau makmum Fatihahnya dicukupi oleh bacaan imam, kecuali yang sir. Makmum tapi sholatnya sir. Contohnya apa? Sholat zuhur, asar. Maka makmum juga tetap baca. Ya kan? Jangan terus nah kan mesti diwacake imam terus menengahin enggak. Tetap dia baca. Wa tasyahudul akhir, dan tasyahud akhir. Berarti tasyahud awal itu bukan rukun tapi apa? Wajibat. Termasuk kewajiban salat. Jadi maksudnya membaca tasyahud akhir tadi. Kemudian apa? Assalam. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya, ini termasuk apa? Rukun. Kita ulangi apa pertama? Takbiratul ihram. Kedua surat Al-Fatihah. Kemudian
tasyahud akhir terus salam. Itu yang rukun qauliyah. Terus lanjut dibaca Mas Denny. Wabaki af'aliha arkanun fi'liyatun nah. Illa tasyahudal awali. Tasyahuda atau tasyahudi? Apa ya, Pak? Ayo hukumnya setelah ilah itu apa? Ada berapa hukum? Ayo. Kalimat yang jatuh setelah ilah ada berapa hukum? 3. 1 musbat, 2 manfi, ada mustasna minhu. 3 manfi, tidak ada mustasna minhu. Gitu tah? Ya toh ya? Ya gitu aja. Kita rampung. Ya, ini musbat atau manfi? Positif atau negatif? Positif. Ya tak? Berarti apa hukumnya? Wajib nasab. Berarti bacanya tasyahuda al-awwala. Karena anak apa itu? Ya, ilat tasyahudal awwala. Ya lanjut. Fa innahu min wajibatis sholati kat takbirati ghairi takbirat takbiratul ikhrami. Terus wa qaula atau kemana itu? Atau kemana? Kan ila tasyahuda ta? Berarti atau ke tasyahud. Wa qaula subhana rabbiyal azimi fir ruku'i wa subhana rabbiyal a'la marratan fis sujudi wa rabbighfirli bainas sajadaini marratan wa ma zada fahuwa masnunun wa qawla sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfaridi wa rabbana lakal hamdu lil kulli fa hadhil wajibatu nah wajibatu ikhwah alah apa badal hadhihi mubtada ta al wajibat badalnya fa hadhil wajibatu taskutu. Nah, taskutu jadi apanya? Khobarnya ya. Bisahwin wa yajburha sujudahu. Wa yajburuha sujuduhu. Wal baqi baik ya, wa baqi af'alihi apa? Dan sisa perbuatannya, sisa-sisa perbuatannya, maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan dalam sholat yang lain yang tidak disebutkan, maka termasuk apa? Arkanun fi'liyah, rukun-rukun fi'liyah, rukun-rukun yang sifatnya perbuatan. Jadi semuanya hukumnya rukun, kecuali tasyahud awal. Ya, gerakan tasyahud awal itu loh, duduk tasyahud awal itu bukan rukun, tetapi apa? Fa innahum min wajibati sholat. Nah, dia termasuk apa? Kewajiban dalam sholat. Artinya apa? Kalau sampai lupa, maka apa? Misalnya lupa nggak tahiyat awal, langsung bandangai gitu kan? Maka apa? Ya, tidak apa-apa. Dia tidak perlu mengulangi sholat. Cukup apa? Diganti dengan sujud sahwi. Jelas? Katakbirati seperti juga takbir-takbir ghairi takbiratil ihram. Ya, takbir intikal ini ya. Itu juga sifatnya apa? Wajibat. Demikian juga dikecualikan wa qaula subhana rabbiyal azim fir ruku. Ya. Bacaan subhana rabbiyal azim ketika ruku, wa subhana rabbiyal a'la ketika sujud, marratan bis sujud, sekali. Ya, baca sekali itu hukumnya apa?
wajib. Lebih dari sekali hukumnya sunnah. Kalau 3 kali itu apa? Sempurna paling sedikit. Maksudnya apa? Minimal. Ya. Batas minimal sempurna dikatakan sempurna kalau baca 3 kali. Berarti lebih dari itu tambah sempurna lagi. Wa rabbik firli baina sajdatain, dan membaca rabbik firli di antara 2 sujud marotan sekali. Wa ma zada fa huwa masnun. Ya, selebihnya itu misalnya apa? Membaca rabbik firlinya itu lebih banyak lagi, membaca subhana rabbiyal a'la lebih banyak lagi, maka apa? Fa huwa masnun. Apa masnun? Sunnah, disunahkan. Wa qaula, dan bacaan sami Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid, bagi imam dan yang sendiri. Wa rabbana walakal hamdu lil kulli, kemudian apa? Membaca rabbana lakal hamdu untuk semuanya, baik apa? Imam salat sendiri maupun makmum, maksudnya gitu. Fa hadhil wajibat, maka hukumnya apa? Termasuk kewajiban. Tasqutu, dia gugur bisahwi dengan sebab lupa. Sahwi itu lupa. Wayajiburuha, dan menggantikannya sujud dulu, yaitu sujudnya. Sujud apa? Sujud sahwi. Ya, jadi artinya tasqutu ya apa? Gugur. Gugur itu apa? Tidak wajib mengulang gitu. Jadi kewajiban ini seandainya dia kerjakan karena lupa, maka itu gugur. Jadi fahadihil wajibat, kewajiban ini tasqutu, gugur bisahwi dengan sebab lupa. Artinya apa? Kalau lupa mengerjakan tidak suruh mengulang, namanya sudah gugur. Tetapi apa? Digantikan dengan sujud, namanya sujud sahwi. Nah, terus wal arkanu la tasqutu sahwan, sementara rukun-rukun itu dia tidak gugur karena sahwan, karena lupa. Ya, sahwan di sini nasab, kenapa ikhwah? Nama nasab? Ayo. Maf'ul li ajli, ya. Jadi li ajli sahwin gitu aslinya. Karena sebab lupa. Jadi tidak gugur karena sebab lupa. Wala jahlan, tidak pula karena tidak tahu. Wala amdan, dan tidak pula karena sengaja. Ya, tidak gugur. Jadi entah lupa, enggak tahu, atau sengaja maka tidak gugur. Artinya apa? Kalau ini sampai terlewat wajib mengulangi. Wal baqi, sisanya sunanu aqwalin waf'alin mukmilu, ya, mukmilun lis salati. Wal baqi sunanu aqwalin wa af'alin mukmilun lis salati. Sementara sisanya yang disebutkan tadi, yaitu sunnah apa? Sunnah-sunnah aqwal dan af'al adalah apa? Menyempurnakan sholat. Sifatnya menyempurnakan sholat. Wallah alam bisawab. Sampai di sini ikhwah. Berikutnya masih disebutkan rukun-rukun yang lainnya. Wa min arkaniha tumakninah. Ya, walaupun ini tidak termasuk gerakan-gerakan dan bacaan sholat, tapi ini termasuk rangkaian sholat. Apa itu? Tumakninah. Apa itu tumakninah? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cukup. Wassallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.